Kami bangga bahwa konsistensi dari teman-teman terus mendorong kasus ini terkait dengan dugaan bisnis emas milik dari SD yang namanya adalah SD Gold. Itu kita kan sudah telisik bahwa bisnis ini diduga adalah bagian dari aliran yang terkonsolidasi pada dugaan tindak pidana korupsi itu. Nah, itu terlihat bahwa akhir-akhir ini informasi terkait SD Gold itu kan di drop ya, dan itu kita sudah dapatkan data-datanya bahwa pada line kelima, artinya lapis kelima di antara pemilik konsolidasi saham dan atau pemilihan perusahaan, nanti akan ditemukan orang-orang besar di situ. Pemain-pemain emas itu ada, biasa kalau di sana di dunia itu keluarga itu dikenal dengan nama LO gitu ya. Itu baru nanti di penghujung ada tokoh besar yang terkonsolidasi juga dengan partai politik, ada nanti di situ. Namun bahwa memang lapis-lapisnya luar biasa. Jadi kita mau mengatakan seperti ini. Ini adalah kasus yang sangat menarik jika Kejaksaan Agung menelisiknya dengan cerdik, bukan sebatas standar bahwa ada dugaan-dugaan yang lain. Tapi kami sudah melihat bahwa Kejaksaan Agung menggunakan metode yang unik. Pertama, kasus ini kan publik tidak begitu tahu, tetapi dimunculkan nama Herina Lim. Nah, ini membuat publik menjadi tertarik. Lantas yang paling booming adalah ketika disebutkan nama Harvey Muiz, terkoneksi nanti dengan SD. Nah, ini kan baru nanti capaian menjadi debatable ketika angkanya adalah diduga sampai bisa menimbulkan kerugian negara karena harus memperbaiki dampak lingkungan atau nilai keekonomiannya sampai 271 triliun. Lalu dikait-kaitkan kalau di Vietnam aja dihukum mati, kok di sini kok hanya mati gaya, kan gitu ya. Kalau di Vietnam itu kan dihukum mati. Tapi untuk kasus 271 triliun di kasus tambang timah itu hanya mati gaya sementara doang gitu. Nah, oleh karena itu kepada Pak Jaksa Agung, Bapak Ibu penyidik di Kejaksaan Agung, kita berharap agar kasus ini jangan lagi dibuat tidak sampai pada corporate crime-nya. Ini sudah harus sampai pada kejahatan perusahaan. Karena memang luar biasa. Bukan sekarang ada debatable, malah sekarang mau cuci tangan nih orang yang harusnya tersangka tetapi belum tersangka kan ya. Mulai cuci tangan bahwa tidak ada dalam perusahaan dan lain. Udah, kita bisa nanti buktikan kok. Orang yang disebut tidak terkait pada perusahaan itu, sesungguhnya dia adalah pembeli perusahaan itu. Nah, bisa kita nanti bantu dari konteks kapan ada rapat dan lain-lain. Sekarang malah asumsi dasar adalah ini ada upaya untuk mengorbankan hanya segelintir orang. Itu dilakukan oleh mereka-mereka. Jadi terhadap kasus ini kita berharap jangan lagi disia-siakan, tapi harusnya momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh pihak Kejaksaan Agung. Harapan kita demikian. Nama-nama itu luar biasa ya, kita belanja dari Kementerian Hukum dan HAM data-data, lalu kita analisa, lalu kita pelajari alur, kemudian bagaimana mereka mendirikan korporasi itu, banyak hal lainnya. Ini ternyata masih kecil, terkait dengan transaksi perdagangan atau bisnis emasnya SD ini kecil ini. Nah, yang kita harapkan adalah selain bahwa dugaan tindak pidana korupsi, ada dugaan penyimpangan kewenangan pada iup pertambangan PT Timah Persero Tbk. Nah, ini yang terbaru. Kami duga Kejaksaan Agung sudah nyiapkan nih. Ada terbukti aliran dan jumlah uang pada saat tata niaga atau jual beli ekspor dari timah ke luar negeri ini. Kami yakin Kejaksaan Agung sudah pegang itu. Nah, disinilah nanti mungkin publik makin terkesima dan makin salut kepada Kejaksaan Agung tentang jumlah uang yang luar biasa besar. Di sini ada upaya untuk membengkakkan ongkos produksi, tetapi menekan harga jual ke luar negeri. Luar biasa ini. Kami sedang menyiapkan data karena mudah-mudahan di minggu depan, di akhir minggu depan, data-data korporasi yang terkait di situ, dan ada mantan petinggi sekelas menteri terlibat di situ. Kita akan ungkap di minggu depan. Malah nama-nama orang dan
nama perusahaan di dalamnya kita udah pegang, jadi nggak sulit kok. Jadi kami ada juga pengkayaan informasi antar civil society, kemudian mendorong kepada kawan-kawan di Kejaksaan Agung penyidik supaya mereka dapat tambahan informasi lainnya. Harapan kita kasus tambang timah, komoditas timah ini bisa menjadi role model yang dihasilkan Kejaksaan Agung untuk menelisik tambang emas, tambang nikel, tambang-tambang lainnya. Kami yakin mereka mampu itu. Ini pasti banyak, karena kan angkanya triliunan. Yang disita itu baru berapa sih? Kecil itu. Dan ketika Kejaksaan Agung bisa menghadirkan hitungan ahli terkait cemaran dan atau kerusakan lingkungan, yang kemudian Pak Jaksa Agung sering mengkumandangkan bahwa ada sisi perekonomian di sini, kerugian perekonomian, ini luar biasa. Jadi artinya pola pikir kejaksaan itu sudah berbeda dengan pola pikir aparat hukum lainnya. Mereka mumpuni ke arah situ. Lepas nanti di peradilan itu mungkin terbalik atau menjadi tidak setajam saat ini, biarlah itu, walau alam nanti biar nanti publik yang menilai, yang netizen plus 62 menilai yang benar itu, yang udah baik itu Kejaksaan Agung atau pengadilan kita, biarkan aja itu. Kami yakin dengan mereka kok. Ya ini salah satu, walaupun belum ada undang-undang perampasan aset di Indonesia, tetapi dengan menggunakan ketentuan hukum pidana umum, dengan disita kan sudah sebenarnya identium itu kan. Cuman kalau memang disita ini memang lebih capek penyidik membuktikannya. Kalau perampasan aset itu kan bisa terkoneksi dengan cepat gitu ya, alurnya bisa sekali klik bisa bagaimana gitu. Nah intinya kita memberi dukungan dan kita harapkan agar Kejaksaan Agung jangan lagi takut-takut. Netizen plus 62 ada di belakang Kejaksaan Agung, insya Allah begitu. Saran kita dikejarlah jet itu kan. Nah iya kan itu yang kita ungkapkan, bahwa itu berada di Bandara Seletar di Singapura, 20 km dari Changi. Itu bandara tua sejak zaman kemerdekaan perang dunia kedua. Itu adalah bandara yang dibangun Inggris. Itu landasannya panjangnya 2,7 km, lebarnya 1,2 km. Itu 500-an hektar. Di situ transaksi terbuka dan di luar kelaziman transaksi. Makanya kita ungkap, dan alhamdulillah Kejaksaan Agung sudah menyasar ke situ. Itu benar. Ini nanti akan mirip kapal pesawat ini akan diambil atau disita mirip kejadian tindak pidana korupsi 1 ringgit Malaysia. Itu miripnya. Jadi kalau kondisi-kondisi ini udah nggak apa-apa. Kita dukung aja Kejaksaan Agung. Kita nanti bagaimana berharap agar mungkin ini akan berdampak politik luas. Tetapi Pak Presiden Jokowi kan udah dukung, tokoh-tokoh negara kan sudah dukung. Pemberantasan korupsi itu harus dihabisin. Tapi kalau masih ada takut-takut, sayang juga gitu. Namun kami cermati kan ini ya, Kejaksaan Agung sudah menyita beberapa smelter, kalau nggak salah sudah 4 disita di smelter itu kan. Nah berarti udah bener ini, udah on the track Kejaksaan Agung. Tinggal kita tambah lagi data-data lain, termasuk kami akan menyiapkan data korupsi real pada ongkos produksi, nilai jual, dan ekspor. Kami sedang siapkan ini.